Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita kembali di malam ini di salah satu rumah Allah untuk bersama-sama melakukan satu amalan besar yang nama talabul ilmi. Amalan besar yang kita dituntut untuk terus-menerus melakukannya, karena kita membutuhkan ilmu dan agama kita berdasarkan ilmu. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala tentang mengingat kembali tujuan atau hikmah mengapa Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ibadah salat. Ibadah salat yang dilakukan oleh kaum muslimin ibadah yang sangat istimewa. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam Al-Mulakhas Fiqhi, yang artinya bahwa salat itu merupakan ibadah yang paling ditekankan, rukun Islam yang paling ditekankan setelah syahadatain. Wa qad syuri'at ala akmali wujuhil ibadati wa ahsaniha. Dan ibadah salat itu disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk yang paling baik, paling sempurna dan paling baik. Nah, kenapa demikian? Karena dalam ibadah salat itu mencakup sekian banyak jenis ibadah. Mungkin kita pernah belajar ibadah itu ada ibadah lisan, ada ibadah mata, ada ibadah kaki, ada ibadah hati, dan lain sebagainya. Nah, dalam ibadah salat itu semua hal tadi ada di dalamnya. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan menyampaikan beberapa contoh. Wa qad tadammanat hadhihi as-salatu katsiran min anwa'il ibadah. Sungguh ibadah salat itu mencakup sekian banyak jenis ibadah, seperti zikrullah, kemudian ada tilawatin li kitabih, membaca kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Ada berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, ada ruku', ada sujud, ada doa, ada tasbih. Dan tentunya di dalam salat seseorang niat karena Allah, ada rasa takut kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah. Nah, jenis-jenis ibadah ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala ada dalam satu jenis ibadah yang namanya salat, baik salat fardu atau salat sunnah. Wa hiya ra'su al-ibadatil badaniyah. Dan ibadah salat adalah pemimpin ibadah-ibadah badaniyah. Kemudian hal lain yang menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya ibadah salat ini, tidak ada syariat seorang Rasul kecuali ada perintah salat. Mari misalnya kita membaca surah Maryam. Nabi Isa alaihissalam mengerjakan ibadah salat. Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk salat. Wa awsani bis salati waz zakati. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepadaku untuk salat dan menunaikan zakat. Demikian juga yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga menjadi orang yang menegakkan salat. Dan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain.
Wa qad faradaha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memfaridahkan, mewajibkan ibadah salat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Isra dan Mi'raj, dan ini kata Syekh menunjukkan betapa agungnya ibadah salat, betapa besarnya penekanan ibadah wajibnya salat, serta betapa tingginya kedudukan ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mukadimah yang semoga menjadi bahan buat kita untuk mengagungkan ibadah salat, atau kemudian menjalankan ibadah salat dengan sebaik-baiknya. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan satu ibadah, Allah menetapkan hikmah-hikmahnya. Sebagian hikmah disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tujuan Allah sebutkan secara langsung. Sebagian hikmah bisa ditangkap oleh para ulama. Tapi sebagian ibadah orang tidak bisa sampai kepada hikmahnya. Tapi pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang ibadah salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Dalam surah Al-Ankabut ayat 45 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya beberapa perintah. Bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau berupa Al-Quranul Karim. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikrullah itu lebih besar, lebih agung, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Dalam tafsirnya Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullah menyebutkan ayat wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di situ ada ta'lil, ada penyebutan alasan mengapa kita diperintahkan untuk ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmahnya secara langsung, dampak positifnya secara langsung, pengaruh baiknya secara langsung. Tegakkanlah salat, sungguh salat itu akan mencegah engkau dari perbuatan keji dan mungkar. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Kemudian Syekh Abu Bakar Jabil Jazair menyebutkan kenapa salat itu berpotensi besar mewujudkan kekuatan dari seorang hamba sehingga dia bisa menghindari perbuatan keji dan mungkar, karena dalam salat ada cahaya-cahaya yang akan menerangi hati manusia, akal manusia dan jiwa manusia, sehingga dia akan menghindari dari perbuatan-perbuatan atau kotoran-kotoran perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau orang ingin salatnya memiliki pengaruh besar seperti ini, kalau kita ini ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah ta'ala menginginkan ibadah salat kita memang betul-betul mendatangkan manfaat ini, maka kita kembali kepada wa aqimis shalah. Hendaknya orang mengerjakan salat sebagaimana yang Allah perintahkan. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Bukan sekedar kerjakanlah salat, bukan sekedar selesaikanlah salat atau salatlah, tapi Allah Azza wa Jalla secara khusus ketika memerintahkan hamba-hambanya untuk salat atau memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat dengan bahasa wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Nah, kepada para hamba Allah berfirman wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat oleh kalian. Jadi makna iqamatus shalah
bukan sekedar mengerjakan sholat yang penting selesai, yang penting rampung, yang penting wis, tidak. Tentu supaya kita faham makna iqamatus shalah, kita perlu merujuk keterangan ulama. Demikian juga dasar-dasar yang lain yang disampaikan ulama supaya kita faham bahwa salat kita itu memang harus ditegakkan. Bagaimana caranya? Penjelasannya sebagai berikut. Tapi sebelum kita masuk ke dalam makna-makna iqamatus shalah, menegakkan salat, dalam hadis juga Nabi SAW membahasakan pelaksanaan salat itu dengan iqamatus shalah. Bisa dilihat misalnya di hadis Jibril alaihissalam. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW bertanya dengan fa'akhbirni 'anil Islam, tolong beritahukan kepadaku tentang Islam, maka jawab beliau setelah menyebutkan syahadat, wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Demikian juga dalam hadis tentang rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu tegak di atas 5 rukun. Di antaranya beliau menyebutkan wa iqamis shalah, dan di atas menegakkan salat. Dengan demikian Al-Qur'an bahasa yang digunakan adalah tegakkanlah salat, demikian juga bahasa dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Yang pertama dan utama, bagaimana seseorang menegakkan salatnya adalah iqamatus salati tatamassalu fil ikhlasi fiha lillah. Yang pertama dan utama adalah menegakkan salat itu terwujud dalam ikhlas kepada Allah ketika seseorang mengerjakan ibadah salat. Walaupun ini berlaku pada semua ibadah, tetap perlu ditekankan bahwa orang itu disebut menegakkan salat ketika dia mengerjakan salat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakannya karena diperintah Allah. Dia tahu perintahnya dalam Al-Qur'an. Dia tahu tentang kewajiban salat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Utsaimin dalam sebuah keterangannya menyampaikan penting buat kita itu tahu dalil-dalil yang mensyariatkan ibadah, ya. Supaya apa? Kita menjadi tahu, menjadi merasa saya ini sholat karena ingin menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Saya ini sholat karena ingin menjalankan kewajiban disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu tanda keikhlasan seorang hamba dalam ibadah. Beribadah karena ingin melaksanakan perintah Allah, beribadah karena ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak untuk riya, tidak untuk ujub. Nah, kira-kira kalau orang sholat supaya sehat, boleh apa tidak, Pak, Bu? Sholatlah ben sehat gitu, boleh apa tidak? Karena ibadah-ibadah yang jelas ukhrawinya, seseorang tidak boleh seperti itu. Salat, zakat, termasuk sedekah dan seterusnya, ya. Puasa, ya, orang nggak boleh misalnya saya ingin puasa karena apa? Ingin sehat. Sebab Allah sudah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dalam salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insyaallah orang salat akan sehat, insyaallah. Demikian juga orang ketika puasa akan sehat insyaallah taala. Tapi bukan untuk tujuan itu Allah Ta'ala mensyariatkan ibadah salat, ibadah puasa, atau ibadah yang lain. Ya, jadi yang pertama, menegakkan salat itu ketika seseorang menjalankan ibadah salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahalanya, takut siksanya. Yang kedua, bitaharatil qalbi minal iltifati ila ghairi rabb indal ada'i thaniya. Yang kedua adalah dengan membersihkan jiwa
dari menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang lebih rinci lagi dari poin pertama. Kita ini kan ketika sholat menghadap kiblat, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Arah kiblatnya ke depan, ke orang miring, nggak benar, nggak sah. Demikian juga ketika seorang sholat, maka hatinya pun menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada Allah, tawajuhnya kepada Allah, iqbalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di hadapannya, Allah melihatnya, Allah taala sedang mengawasinya. Hatinya bersih dari melihat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Poin ketiga, hal yang menunjukkan seseorang menegakkan salat adalah al-ityanu bis salati kama jaa bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan salat seperti yang dijalankan atau diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu ibadah. Ibadah itu tauqifiyah sifatnya. Kita tidak boleh menyembah Allah Ta'ala semau-maunya, nggak boleh, haramnya. Dalam prinsip ibadah, pada asalnya kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang disyariatkan. Beda dengan prinsip dalam masalah makanan atau jual beli. Pada asalnya boleh selama tidak ada larangan, selama tidak melanggar aturan. Tapi kalau ibadah ikhwani fillah rahimakumullah wa akhwati fillah, karena orang tuh nggak tahu bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah, nggak tahu bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah yang Allah cintai, nggak tahu, yang Allah inginkan, nggak tahu. Maka Allah turunkan wahyu, Allah pilih manusia terbaik sebagai wasitah perantara antara Allah Azza wa Jalla dengan hambanya. Terpilihlah utusan Allah Ta'ala. Yang diutus kepada umat akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ibadah kita pun hendaknya mengcopy paste atau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidak nambahi, tidak mengurangi. Tauqifiyah. Mengikuti apa yang diajarkan. Bagaimana beliau takbir, bagaimana beliau ruku', bagaimana beliau sujud, bacaan-bacaannya, perbuatan-perbuatannya atau gerakan-gerakannya sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kerjakanlah salat seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Pelak istilah kita ya, orang Jawa. Meniru sebaik mungkin, meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya, tidak membaca sesuatu sebelum takbiratul ihram. Maka kita tidak perlu membaca apa-apa. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salam mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian Allah ma'antas salam dan seterusnya. Jadi intinya bahwa kaifiyah tata cara salat berupa ucapan atau perbuatan sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika orang ingin solatnya betul-betul lurus dan tegak, maka hendaknya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sudah banyak kitab ya tentang sifatus sholat. Bahkan sebenarnya dalam kitab-kitab fikih ulama Syafi'iyah ya, ada bab-bab yang mereka kasih judul sifatus sholat, tata cara sholat. Kitab Bulughul Maram misalnya tentang hadis-hadis ahkam. Di situ ada sifatus sholat, hadis-hadis tentang bagaimana tata cara sholat. Termasuk Rawdatul Talibin karya Imam Nawawi rahimahullah, atau Al-Bayan kata karya Imam Al-Imrani ada judul sifatus sholat. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah menulis kitab khusus judulnya Sifatu Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari takbir sampai taslim.
silakan ini dibaca. Umat hendaknya membaca buku-buku ini. Sangat jelas sekali sudah disampaikan para ulama apa-apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan akhwati fillah rahimakumullah taala. Orang tidaklah menegakkan salat kecuali kalau ayyusalliha fil waqti alladhi haddadahu Allah laha. Kecuali kalau dia mengerjakan salat itu pada waktu yang sudah Allah tentukan sendiri-sendiri. Salat zuhur ada ketentuan waktunya. Demikian juga subuh, asar, maghrib, isya, semuanya ada ketentuan sendiri. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh kewajiban salat itu atas orang mukmin sudah ada ketentuan waktu-waktunya. Orang tidak boleh semaunya sendiri. Yang penting saya salat, mau sudah masuk waktunya atau tidak. Yang penting saya salat, nanti kalau saya sudah selesai kerjaan saya. Nanti kalau saya sudah bangun tidur, tidak bisa. Ada waktunya. Ketika orang mengerjakan bukan pada waktunya, dia tidak menegakkan salat. Atau orang itu sengaja ya menunda-nunda ibadah salatnya di akhir-akhir waktu, maka kena ancaman fawaidul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat yang lalai dari salatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Poin berikutnya yang menunjukkan seseorang itu menegakkan ibadah salatnya adalah mura'atu arkaniha, memperhatikan rukun-rukunnya. Setelah orang memperhatikan syarat-syaratnya, dia memperhatikan rukun-rukunnya, sesuatu yang memang harus dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan, batal. Kalau tidak dikerjakan, maka batal. Itu namanya rukun ya. Min qiraatil Quran, seperti membaca min qiraatil Fatihah, seperti membaca Al-Fatihah. Surat yang wajib dibaca dalam ibadah salat kita, fardu ataupun sunnah. Kemudian ruku', tuma'ninah dalam ruku', i'tidal, tuma'ninah dalam i'tidal, sujud, tuma'ninah dalam sujud, kemudian melakukan rukun-rukun yang lain. Dari sini poin tuma'ninah disampaikan berulang-ulang ya, oleh Syekh Shalih Fauzan dalam keterangan beliau tentang rukun-rukun Islam. Tuma'ninah itu pentingnya. Dahulu ada seseorang salat, kemudian datang kepada Nabi SAW. Selesai salat, datang menghadap Nabi SAW, tapi Nabi berkomentar, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat lagi, kamu belum salat, padahal sudah salat. Dan ini terulang sampai 3 kali. Komentar Nabi SAW pun sama, kembali salat lagi, kamu belum salat, padahal sudah merasa salat. Berarti apa? Ada rukun, ada tuma'ninah yang tidak terpenuhi. Maka ketika seorang mengerjakan ibadah salat itu, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hendaknya memperhatikan masalah-masalah pokok dalam ibadah salatnya. Bukan yang penting selesai. Apalagi sampai merasa bahagia dan bangga, salatku paling cepat sedunia misalnya. Na'udzubillah. Memang kita disuruh untuk fastabiqul khairat ya. Betul apa tidak? Berlombalah dalam kebaikan dan kebaikan, dalam banyak kebaikan. Tapi maksudnya adalah menjadi nomor 1 dalam kebaikan-kebaikan tersebut dengan melaksanakannya sebaik mungkin, sebagaimana yang dituntut dalam syariat. Bukan yang penting finish terlebih dahulu, ternyata kualifikasi. Bukan. Tapi bagaimana menjadi nomor 1 dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, alal wajhil matlub, yang diinginkan oleh syariat. Ini fastabiqul khairat. Kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salatnya cepat sekali atau bagaimana Pak kira-kira? Di bacaan-bacaan Quran beliau atau bacaan-bacaan surat beliau itu sudah disampaikan ulama ya. Kalau maghrib ya memang pendek-pendek ya,
mufassal ya. An-Nas sampai Ad-Duha, Isya ya Ad-Duha sampai An-Naba. Kemudian kalau subuh ya An-Naba sampai surah Qaf. Pilihannya itu Pak. Nabi yang rahmatan lil alamin, Nabi yang kasih sayang. Beliau juga ketika salat subuh ya panjang, bukan terus alam nasrah, alam tara terus ya, bukan. Panjang. Bahkan salat maghrib pernah panjang, baca salat At-Tur atau surat Al-Mursalat. Ini Nabi yang rahmat. Ternyata kadang-kadang beliau salatnya panjang di salat maghrib. Artinya apa ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, bahwa salat itu yang perlu atau yang harus kita perhatikan adalah bagaimana memenuhi tata cara yang benar, terutama masalah rukun-rukunnya. Di antaranya adalah tumakninahnya. Masalah rukuk sujud ini yang kadang-kadang orang sukanya pengen cepat ya. Imamnya agak lama langsung kepalanya diangkat dahulu. Sekarang alasannya apa Pak? Orang kok tergesa-gesa ketika sujud, tergesa-gesa ketika rukuk. Apa alasannya? Ketika orang sudah ibadah, nikmatilah ya. Sujud itu merupakan tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Rukuk itu seorang hamba sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah salat ada sujud, ada rukuk, dua hal yang betul-betul menunjukkan kerendahan diri seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan diri seorang hamba terhadap dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud, mensejajarkan wajahnya yang sangat dia perhatikan kebersihannya dan macam-macamnya dengan kakinya yang kadang-kadang tidak dirawat gitu ya. Makanya sujud tidak boleh kepada selain Allah, demikian juga rukuk tidak boleh dilakukan seorang hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Membungkuk pun tidak boleh. Berikutnya al-khusyu' fiha wa hudurul qalbi. Orang itu disebut menegakkan sholat ketika hatinya khusyuk dalam sholat tersebut. Khusyuk biasa disebut ulama dengan atau sebagai ruhnya sholat, rahnya sholat, ya intisari dari sholat. Wa hudurul qalbi, hati itu hadir, hati itu menghayati ucapan, juga menghayati gerakan yang sedang dilakukan. Menghayati zikir-zikir yang sedang diucapkan oleh lisannya, juga menyadari atau menghayati gerakan-gerakan yang sedang dilakukan. Salat itu kan kata ulama apa? Af'alun wa aqwalun, sekumpulan ucapan, perbuatan tertentu ya, yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan dan perbuatan. Ucapan-ucapan itu seperti yang tadi sudah sebutkan di awal, qiraatul Quran, ada zikrullah, ada tasbih, ada doa. Nah, seseorang ketika sholat ya tidak lepas dari ini. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Allah dia mengagungkan Allah taala. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertahmid. Ini ucapan-ucapan yang seharusnya kita hayati maknanya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, salat itu mencakup ada zikir, ada perbuatan, dan juga ada munajat. Munajat itu orang berkomunikasi dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dalam surah Al-Fatihah dikatakan, atau di dalam hadis qudsi riwayat Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman apa? Hamadani abdi.
hambaku memujiku. Ketika membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Ketika seorang hamba membaca Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala berfirman, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Nah, makna-makna ini, tuh hadis seperti ini, ketika kita hadirkan saat kita membaca Al-Fatihah, akan menambah kualitas ibadah kita. Kita menuju jalan menegakkan sholat kita. Nah, berapa surat Al-Fatihah yang kita baca atau kita dengar? Nah, kalau kita hayati, Allah berfirman demikian, ketika kita membaca demikian, itu akan membantu kita dalam menegakkan ibadah sholat kita. Ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku. Bagi hambaku terserah mau meminta apa saja. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu ada zikir-zikir pujian kepada Allah, ada juga bagian kedua doa-doa permintaan dan tadarruk seorang hamba kepada Allah, dan Allah berjanji mengabulkan permintaannya. Kita ketika membaca ihdinas shiratal mustaqim, kita itu sedang berdoa, Pak Bu. Doa dengan doa terbaik. Doa dengan doa yang paling kita butuhkan. Karena Allah Ta'ala mewajibkan kita membaca ihdinas shiratal mustaqim. Sehingga sebagian ulama salaf menyampaikan, hendaknya ketika orang membaca ihdinas shiratal mustaqim dalam salatnya, dia menghayati sedang berdoa meminta kepada Allah hidayah, minta tambahan hidayah, minta istiqomah di atas hidayah. Hal-hal yang sangat kita butuhkan. Dan ketika seorang hamba itu membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, jangan sampai lisan kita itu didustakan hati kita, Pak Bu. Maksudnya bagaimana? Kita membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hati kita tidak membesarkan Allah. Hati kita masih ingat macam-macam. Padahal ketika disyariatkan takbiratul ihram, yang artinya semua ucapan dilarang diucapkan kecuali ucapan dalam sholat, artinya kita memang harus fokus kepada Allah Ta'ala, mengagungkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, dan begitu seterusnya. Nah, kalau seorang hamba membaca zikir-zikir tadi yang bentuknya itu doa permohonan atau doa pujian-pujian kepada Allah, tapi hatinya tidak menghayati apa yang diucapkannya, menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, orang ini seperti orang yang mengigau. Tahu mengigau, Pak? Ngomong tapi nggak paham yang diucapkan. Atau seperti orang ngelindur, nggak sadar ngomong macam-macam. Itu gambaran orang yang membaca zikir-zikir dalam sholat tapi tidak memahami maksudnya. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, seperti orang yang mengigau atau orang melindur. Orang Arab itu, kata beliau, menyebut orang yang berbicara tanpa dipikir atau di luar pikirannya atau tanpa dihayati, itu orang mengigau. Kira-kira kita menjadi orang yang tersinggung apa tidak, Pak, setelah ini? Allah musta'an. Kita baca zikir, zikrullah, tapi hati kita tidak ingat Allah. Kita mensucikan Allah, tapi kita tidak menghayatinya. Orang rukuk, orang sujud, tapi tidak sedang menghayati bahwa dirinya itu sedang merendahkan diri hadapan Allah Subhanahu wa taala atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Poin berikutnya, ketika seseorang ingin menegakkan sholatnya,
hendaknya dia menjalankan solatnya secara berjamaah. Tentunya ini khitabnya lebih terarah kepada para laki-laki, ar-rijal, para laki-laki, para pria gitu ya. Solat berjamaah itu selera para pria gitu Pak ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat berjamaah. Wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Sebagian ulama menyampaikan ini di antara dalil disyariatkannya salat berjamaah di masjid, bukan di rumah sendiri. Ketika orang merasa yang penting saya jamaah, maka kita jawab, limada syuri'al adzan? Kenapa adzan disyariatkan? Kalau memang semua orang kemudian sholat sendiri di jamaah, sholat jamaah sendiri sama anak istrinya di rumah. Limada syuri'al adzan? Kenapa adzan disyariatkan? Kenapa adzan disyariatkan? Yang adzan itu suaranya kencang. Kenapa muadzin disyariatkan membaca hayya 'alas shalah? Artinya apa, Pak? Ta'alu sallu ma'al jamaah fi buyutillah. Ini keterangan Syekh Shalih Fauzan. Ayo kemari kerjakan salat dengan berjamaah fi buyutillah, di rumah-rumah Allah. Poin ini harus digarisbawahi, di rumah-rumah Allah ya. Masjid itu rumah Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika satu bangunan dibangun, kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah, maka dia mendapatkan tasyrif atau kemuliaan. Rumah-rumah Allah, tempat yang paling baik di muka bumi ini. Masajiduha, masjid-masjidnya. Walaupun rumah seseorang itu mewah sekali, tapi masjid Allah itu tempat yang terbaik, walaupun mungkin sederhana bangunannya. Dan masjid dibuat tentu untuk dimakmurkan, untuk dilaksanakan sana solat-solat berjamaah. Maka ini menjadi PR bagi para takmir misalnya, atau bapak-bapak, atau para tokoh ya, untuk mengajak kaum laki-laki, mengajak masyarakat meramaikan dan makmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan salat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat jamaah dengan hikmah-hikmah yang banyak sekali, tapi tidak sedang kita bicarakan tentang ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah taala, ini diantara tanda seseorang menegakkan ibadah solatnya dengan baik. Maka ketika orang mengerjakan solat dengan cara salah seperti ini, dia ikhlas, zikrullahnya dia hayati, gerakan-gerakannya dia hayati, dikerjakan dengan sebaik mungkin, ingin meniru Nabi Muhammad SAW, ada khusyuknya, dikerjakan di rumah-rumah Allah ya, maka solat ini solat yang akan mendatangkan cahaya bagi seorang hamba, yang cahaya ini akan menerangi hidupnya, sehingga dia tidak ingin bermaksiat kepada Allah, sehingga dia akan selalu ingat kepada Allah Ta'ala, dan ini akan menghindarkan dirinya dari terjerumus ke dalam syahwat, dalam jeratan dosa dan lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Malik Harith ibni Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau bersabda, was-salatu nurun, salat itu cahaya. Salat itu apa? Nur, cahaya. Cahaya sesuatu yang akan mencerahkan.
sesuatu yang akan menyinari. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan fahuwa nurun fahiya nurun laka fil wajhi, dia cahaya bagimu di wajahmu. Nurun laka ala sirat, dan akan menjadi cahaya bagimu di sirat nanti di akhirat. Nurun laka fi sulukika wa hayatik, juga cahaya bagimu dalam perangimu dan juga kehidupanmu. Lalu beliau menukil ayat innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sudah sangat jelas lagi melalui hadis Nabi SAW yang berbunyi apa tadi? Wassalatu nur, salat itu cahaya mencerahkan wajah hamba. Sebagaimana sebaliknya, orang yang bermaksiat tidak salat, wajahnya itu apa lawan cerah? Hitam gitu ya, kusam. Walaupun mungkin orangnya putih, dia cahaya bagi seorang hamba ketika di as-sirat, cahaya bagi dirinya di kehidupan ini. Syekh Salim Hilali dalam kitab beliau Manhajul Anbiya fi Tazkiyatun Nufus menyampaikan suatu kesimpulan ya. Mengapa salat itu berpotensi besar ya mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar? Karena dalam salat ada 3 perkara: ikhlas, khasyah, dan zikrullah. Ikhlas tadi sudah kita singgung, zikrullah juga sudah dibahas, ada khasyah, ibadah hati ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia takut. Sehingga dahulu sebagian salafus saleh ya, ketika berwudu ditanya, kok kamu wajahnya pucat pasi, kenapa? Maka dijawab, bagaimana saya tidak pucat, saya mau menghadap Allah Rabbul Alamin. Kemudian saya menyebutkan, jadi dalam salat ada 3 hal. Ikhlas, ya'muru bil ma'ruf, orang kalau ikhlas akan mendorong dia berbuat baik walaupun gak ada orang lihat, gak ada orang muji, tidak masalah. Wal khasyatu tanhahu 'anil munkar, dan khasyah itu rasa takut kepada Allah akan menjaga dia dari kemungkaran dan perbuatan keji. Wa dzikrullah yaj'aluhu basiran, dan zikrullah yang dia baca dan dia hayati akan menjadikannya sebagai orang yang basir, bisa melihat dengan baik mana yang harus saya lakukan dan mana yang harus saya hindari. Salat juga kata beliau ittisalun billah, hubungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, yang akan menjadikan orang yang melakukan itu merasa malu kalau harus berjumpa dengan Allah dengan dosa-dosa besar nanti di akhirat. Syekh Abdul Muhsin juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama ya. Kenapa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Karena seorang hamba ketika salatnya baik lalu dia mau berbuat maksiat, dia akan berpikir, kalau saya maksiat buat apa saya salat? Kok salatnya tidak menjaga dia atau mencegah dia dari perbuatan keji? Kenapa dia terus-terus sholat kalau masih terus dilakukan? Jadi kalau kita ikhwani fillah rahmatullah wa akhwati fillah ya, kita mengerjakan sholat kok masih suka maksiat ya, berarti ada hal yang belum tegak dalam ibadah sholat kita. Ada hal yang masih kurang dalam sholat kita. Mungkin masih sekedar yang penting mengerjakan sholat, yang penting sholat. Sementara sholat kita dituntut untuk apa tadi? Iqamatus sholat, menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian kita jadi tahu ya ikhwani fillah wa akhwati fillah, ibadah sholat itu hakikatnya akan mewujudkan tazkiyatun nafs pada seorang hamba, akan mensucikan jiwa seorang hamba, juga akan mengendalikan anggota tubuhnya yang lain dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya inilah ya tazkiyatun nufus, inilah yang menjadi tujuan
ibadah-ibadah Allah mensyariatkan ibadah. Tujuan ibadah disyariatkan. Salat untuk mensucikan jiwa, puasa juga demikian, zakat juga mensucikan, haji juga mensucikan, dan begitu seterusnya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ketika kita melihat ada kekurangan-kekurangan dalam ibadah-ibadah kita, terutama salat ya, berarti harus kita sadari dari sisi mana kekurangannya. Oh, kalau khusyuk berarti mari kita tambah mempelajari masalah ma'rifatullah, tauhid. Ketika orang itu belajar tentang tauhid, belajar tentang Allah, maka dia akan lebih kenal Allah, lebih cinta kepada Allah, dan otomatis lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Man kana billahi a'raf kana lahu akhfaf. Siapa saja yang lebih kenal Allah Azza wa Jalla, maka akan lebih takut kepadanya. Jadi sholat itu bukan masalah remeh-temeh, bukan. Masalah yang sangat besar sekali dalam hidup seorang muslim. Masalah yang dahulu menjadi salah satu inti dakwah yang diserukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang syahadatain, maka disampaikan kewajiban sholat. Itu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman ya. Serulah mereka untuk syahadatain. Kalau mereka nerima, sampaikan Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka 5 sholat sehari semalam. Jadi perkara penting, imaduddin, tiang agama, pembeda antara muslim dan kafir. Ibadah yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga sebagian ulama dahulu mengatakan, kalau terhadap ibadah yang pertama kali dihisab orang kok melalaikan, apalagi kepada ibadah-ibadah yang lain, akan lebih dia lupakan atau mungkin sama sekali tidak pernah dipikirkan. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu min 'amalihi shalah. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Kalau baik maka semuanya baik, kalau tidak maka tidak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk meningkatkan ibadah salat, selain belajar tentang tauhid, ma'rifatullah, mari kita belajar tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Mari kita belajar tentang sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pelajari makna-makna zikir-zikir yang ada dalam ibadah salat kita. Itu penting sekali karena merupakan ibadah harian yang terulang 5 kali sehari. Dan ketika orang itu rajin sholat sunnah, ya akan berulang-ulang banyak sekali. Nah, tentunya kita kalau ditanya mau gak ibadah kita berkualitas, tentu ingin. Nah, sekarang langkahnya apa? Langkahnya kurang lebih tadi, yang artinya tidak lepas dari terus belajar ilmu syar'i, baik masalah akidah atau masalah ibadah. Dan kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, misalnya dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, mohon pertolongan kepada Allah ya. Karena kita kalau tidak dalam Allah ya nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. A'inni ala dzikrika, tolonglah aku supaya aku bisa mudah mengingatmu, zikrullah. Wa syukrika, supaya aku mudah, tolonglah aku supaya aku mudah bersyukur kepadamu. Bersyukur itu ibadah yang terus hendaknya dilakukan seorang hamba. Karena setiap detik seorang hamba itu tidak pernah lepas dari karunia Allah, nikmat Allah atau anugerah Allah, besar ataupun kecil. Apalagi seorang hamba punya iman, dapat hidayah dari Allah, bisa ibadah, syukurnya lebih tinggi seharusnya. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk melakukan ibadah kepadamu dengan yang lebih baik, menunaikan ibadah kepadamu dengan baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana disampaikan para asatidzah kita ya,
Mereka jazakumullah khairan selalu mengajak umat untuk ayo belajar ilmu syar'i, ayo fokus ilmu syar'i, ayo terus belajar. Kemudian setelah belajar, ayo diamalkan, ayo diamalkan, ayo diamalkan. Maka hendaknya itu menjadi target kita ya. Belajar terus, setelah belajar mengamalkan. Karena ibadah itu butuh ilmu supaya landasannya lurus, supaya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan kemudian supaya mendatangkan dampak-dampak positif yang sudah Allah tentukan atau sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kajian yang sekedar untuk tawasi bil haq, tawasi bil sabar, untuk saling mengingatkan kembali tentang keutamaan ibadah salat, kedudukan ibadah salat dan tujuan ibadah salat. Makanya judulnya pun mengingat kembali. Hati butuh diingatkan, siapapun butuh diingatkan, butuh mau'izah. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita semua. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.